Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang, Salam, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Dari mana? Oh ya, terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Warta lisan Minggu 28 Juni 2026 sebagai berikut. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Andita Pilia Dorothea dari GKI Kutoarjo. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Keting Sari dilayani oleh Bapak Rohyanto. Bakal Jemaat Winong Sari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medarman Zebua. Dan segenap Majelis GKI Wonosobo mengucapkan selamat datang kepada vokal grup Sabah Nesah yang akan mengisi pada kebaktian hari ini dari Ikatan Pemuda Kristen Protestan Halim Perdana Kusuma. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk dana sekolah Kristen yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan pengembangan pendidikan sekolah Kristen dalam naungan Yayasan Bina Kasih dan Yayasan Purwawiyata. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan diadakan sebagai berikut. GKI Wonosobo Minggu 5 Juli 2026 pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Bapak Pendeta Obahja Nathanael Lekatompesi. Bajem Winong Sari dan Genting Sari Minggu 5 Juli 2026 dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Bajem Tanjung Anom dan Kesenet Minggu 12 Juli 2026 dilayani oleh Bapak Obahja Nathanael Lekatompesi. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak selalu dapat kita pahami. Jalan Tuhan seringkali tersembunyi bagi manusia. Bahkan ketika kita sedang menghadapi pergumulan, penderitaan, dan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk tetap percaya kepada Allah yang bekerja melampaui pengertian manusia. Karena itu, mari datang beribadah kepada Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari KJ 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Oh
ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua jalan Tuhan dapat dipahami oleh manusia. Ada kalanya hidup kita dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, pergumulan, dan keadaan-keadaan yang sulit untuk kita bisa mengerti. Namun melalui tema ibadah kita pada hari ini, bukan ketundukan brutal, kita diajak memahami bahwa iman bukanlah ketaatan yang membabi buta, melainkan kepercayaan kepada Allah yang tetap setia memimpin kehidupan umatnya. Karena itu, di tengah realitas hidup kita, marilah kita tetap beriman dan berharap kepadanya yang telah memberkati Abraham, seperti tertulis dalam Kejadian 22 ayat 16-17. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tetap hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Aku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Kita datang kepada Tuhan untuk membawa seluruh keberadaan diri kita. Kita akui dosa kita di hadapan Dia. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keterbukaan hati kami. Kami mengaku ya Tuhan bahwa dalam menjalani hidup beriman, kami tidak selalu kuat seperti apa yang kami bayangkan. Ada saat di mana kami ragu, ada saat kami lebih mengandalkan diri sendiri daripada percaya kepada kehendak Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sering ceroboh dalam perkataan kami, tindakan kami, juga egois dalam mengambil berbagai keputusan dan memilih jalan kami sendiri. Kami tahu Engkau memanggil kami untuk percaya penuh, menyerahkan diri total kepada Tuhan. Namun kami sering menuntut kepastian lebih dulu sebelum melangkah.
Tuhan, ampuni kami. Ketika kami ingin mengerti semuanya, ketika kami ingin memegang kendali, dan dalam semua itu kami melupakan Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Bentuklah kami untuk terus kembali kepadamu. Ajarlah kami untuk terus belajar berjalan bersamamu. Tuntunlah kami untuk terus berproses dengan segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dalam kuasa pengampunan Tuhan Yesus Kristus, kami membawa diri kami. Amin. Bagi setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan membawa pengakuan dosa, terimalah berita anugerah menurut Roma 6 ayat 14 demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena
saudara, hari ini dengan sukacita kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Sabah Nesa, alumni Ikatan Pemuda Kristen Protestan dari Halim Perdana Kusuma. Dipersilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Ya, kami ingin menyampaikan pertama kali ucapan terima kasih teristimewa kepada Bapak Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi beserta Majelis Jemaat GKI Wonosobo yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk ikut bersama-sama melayani Tuhan di sini melalui puji-pujian. Kami ini berasal dari salah satu gereja, yaitu Gereja Pauk Halim Perdana Kusuma. Kami ini bertumbuh dari sekolah minggu, remaja, dan bahkan pemuda yang sudah disebut tadi oleh Ibu Pendeta Andeta Pilia Dorothea. Terima kasih Ibu. Kemudian kami berpisah dan bergereja di masing-masing. Ada masih di Gereja Pauk Halim, ada di Gereja Pauk Dirgantara di Cakung Payangan. Ada kehadiran teman-teman kami yang ada di sana. Terima kasih. Kemudian ada juga dari GKI Bintaro, GKI Keranggan. Ini yang ketiga kami melayani Tuhan di luar wilayah DKI Jakarta. Pernah kami menyanyi di GPIB Penabur Solo. Kemarin bulan April kami melayani Tuhan melalui puji-pujian di GKP Lembang. Dan hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama dengan jemaat di GKI Wonosobo ini memuji dan melayani Tuhan. Dua persembahan pujian yang akan kami nyanyikan. Yang pertama sebelum khotbah dan nanti mungkin sesudah khotbah. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui puji-pujian yang akan kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu untuk suara-suaranya yang meneduhkan sekali. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Ya, saat ini mari bersama kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, di tengah segala hal yang kami pikirkan, kegelisahan, keterbatasan kami, kekhawatiran kami datang kepadamu. Terlebih ketika kami saling menyapa, kami bersekutu, kami memberi kasih, kami menikmati persekutuan yang ada pada saat ini, kami rindu untuk Tuhan juga sapa dengan firman. Biarlah ketika kami bersama-sama berefleksi atasnya, mampukanlah kami untuk menghayati. Biarlah firman itu turun dalam hati kami, mengubah cara kami memandang hidup, membarui cara kami mengasihi, dan menggerakkan langkah kami untuk terus mengikut Kristus dengan setia. Maka kami menyerahkan seluruh diri kami yang terbatas ini di dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kejadian 22, ayat yang pertama sampai dengan 14. Kejadian pasal 22, ayat pertama sampai dengan 14. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangannya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku, sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Demikianlah sabda Tuhan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Berapa lama kau lagi kau lupakan terus, sampai kapan kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus khawatir, dan sepanjang hari aku bersedih. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Pandanglah dan jawab aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku jadi bercahaya, agar jangan tertidur, ya tertidur dan mati, agar musuh tak bersorak kegirangan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab ya baik kepadaku. Bacaan kedua dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, sebab kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu.
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil pada hari ini diambil menurut Matius 10 ayat 40 sampai 42. Demikian. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, mendengar, memelihara firman dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tahun 1960 ada seorang psikolog namanya Stanley Milgram. Dia penasaran, dia mau mengetahui bagaimana seseorang itu bisa taat. Bagaimana dasarnya, apa motivasinya, bagaimana responsnya. Dia mau melihat yang berbeda-beda itu. Kenapa seseorang itu bisa patuh pada satu otoritas atau pada siapa yang memerintahkan mereka untuk melakukan ini dan itu. Kemudian dia melakukan eksperimen dengan membagi peserta menjadi dua bagian, dua kelompok gitu ya. Yang pertama dia memerintahkan kepada peserta ini, kelompok A, untuk memberikan pertanyaan kepada peserta di kubu yang lain, kelompok B, katakanlah begitu. Untuk memberikan pertanyaan ke kelompok B, tapi ketika kelompok B tidak bisa menjawab, maka kelompok A berhak untuk nyetrum kelompok B, begitu. Ini bukan setrum yang mematikan ya, tetapi cukup mengganggu dan cukup sakit. Nah, kemudian dimulailah itu semua. Tapi banyak orang yang nggak tahu, terutama para peserta ini, ternyata strum itu strum yang kosong. Tapi dari awal sudah dibilang bahwa itu bisa mengalirkan listrik, itu adalah setrum. Kalau kamu salah, kamu akan merasakan aliran itu dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika proses itu berjalan, betul, di kelompok B ada yang teriak kesakitan, di kelompok B ada yang merasa untuk memohon untuk dihentikan begitu. Ketika mereka menjawab dengan salah. Nah, di kelompok A mereka terus didorong untuk melakukan apa yang seharusnya apa yang sudah diperintahkan dari sebelumnya. Maka mereka harus melakukan itu. Pun
Meskipun mereka merasa mereka kasihan dengan apa yang terjadi di sana, tapi karena itu menjadi sebuah perintah, maka dia harus tetap melakukannya dan dia lakukan terus. Nah, dari eksperimen itu kemudian timbullah pertanyaan besar. Apakah ketaatan selalu menghasilkan kebaikan? Kalau dilihat dari apa yang terjadi dalam proses itu, ya mereka taat. Dibilang strum ya strum, karena mereka menjawab dengan salah. Tapi apakah itu menghasilkan kebaikan? Dan kalau kita lihat bagaimana kelompok B ternyata juga teriak-teriak padahal strumnya kosong, mereka ternyata dari ketakutan yang dibayangkan, dari rasa sakit yang dibayangkan, pun itu tidak nyata, tapi mereka ternyata bisa merasakan sensasinya. Sesungguhnya tidak menyakitkan, tetapi karena ada informasi-informasi yang masuk, kemudian mereka jadi merasakan sensasi sakit. Dan itu cukup merugikan bagi kelompok B yang merasakan itu. Saya merasa ketika membaca Kejadian 22, ada yang serupa dengan eksperimen tadi. Pertanyaan, apakah ketaatan itu selalu baik? Itu kembali muncul ke permukaan. Karena kita tahu bagaimana Kejadian 22 menceritakan tentang Abraham yang harus mengorbankan Ishak. Rasanya kok Allah seperti kejam. Kenapa Allah memberikan perintah yang perintahnya itu justru untuk menyakiti seorang anak? Kalau kita baca sepintas kisah ini memang bisa membawa kesan bahwa Allah itu pokoknya menuntut ketaatan tanpa harus kita mengkritisi, tanpa kita harus berpikir. Seolah-olah iman berarti menutup mata, melakukan apa aja pokoknya yang diperintahkan maka lakukan, apapun bentuknya. Tapi benarkah begitu cara membacanya? Nah, hari ini kita mau melihat kembali Kejadian 22 dalam bacaan pertama kita tadi, yang kalau kita telusuri ternyata pesannya berbeda. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak sedang membentuk manusia untuk tunduk secara brutal. Allah sedang membentuk manusia yang percaya kepadanya, dan itu berbeda. Tunduk secara brutal dengan membentuk manusia yang bisa percaya, menyerahkan diri kepada Allah, itu dua hal yang berbeda. Kalimat pertama dari bacaan kita udah memberikan petunjuk yang penting. Tadi dalam ayat 1 di Kejadian 22 dikatakan, setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Kalau dalam terjemahan baru yang pertama dipakai kata mencoba Abraham. Menguji atau mencoba diambil dari kata Ibrani yang sama, nisah, yang artinya bukan menguji dengan tujuan supaya orang ini dapat hukuman, dicari kesalahannya supaya jatuh, tetapi sebaliknya tujuan menguji ini adalah memperlihatkan kualitas iman. Kayak kita bercermin begitu, maka akan terlihatlah bagaimana apa yang nampak dari cermin itu adalah bagian dari diri kita, adalah diri kita di permukaan, kira-kira begitu. Jadi untuk memperlihatkan kualitas iman, dalam konteks ini iman Abraham. Jadi Allah memang tidak berniat untuk membunuh Ishak kalau kita baca sampai akhir kisahnya. Tetapi Allah mau menyadarkan Abraham. Menyadarkan Abraham tentang apa? Dan kenapa untuk menyadarkan seseorang dipakai cara seperti itu? Nah, untuk memahaminya Bapak Ibu Saudara, kita perlu sedikit kembali pada budaya di mana dalam konteks Abraham pada saat itu, bangsa-bangsa di sekitar Kanaan memang mengenal praktik-praktik mempersembahkan anak sulung kepada dewa-dewa mereka. Mereka percaya bahwa semakin baik kurban yang dipersembahkan, semakin juga besar berkat yang akan mereka terima. Akibat dari pemahaman itu, maka kepercayaan
dipahami sebagai transaksi, di mana manusia memberikan kurban, dewa-dewa pada saat itu akan membalas dengan berkat-berkat. Maka Abraham gak asing dengan budaya seperti itu. Ketika Allah berkata persembahkanlah anakmu, perintah itu rasa-rasanya bukan hal yang asing di telinga Abraham. Itu hal yang cukup biasa Abraham dengar. Nah, yang luar biasa adalah akhir kisahnya justru. Ketika Abraham mengangkat pisaunya, Allah berseru, jangan bunuh anak itu. Disitulah alur seluruh cerita kemudian berubah. Allah menunjukkan bahwa ia berbeda dari dewa-dewa bangsa lain. Allah tidak menghendaki kurban darah manusia, tetapi Allah menghendaki kepercayaan dan penyerahan diri total sebagai persembahan yang hidup kepada Dia. Dan Abraham perlu mengenal Allah yang seperti itu. Maka Ishak ketika dia dikurbankan dan Abraham terus mengikuti proses demi prosesnya, dia terus mentaati dan sampai proses terakhir dan Ishak tidak dikurbankan ternyata. Proses itu adalah syok terapi bagi Abraham untuk bisa mengenal lebih dalam bagaimana sifat Allah. Dia seperti disadarkan begitu. Karena dengan tindakan langsung, rasanya manusia jadi lebih sadar, bisa lebih mengerti karena dia mengalami apa yang menjadi pesan yang mau disampaikan. Maka terjawab pertanyaan di awal tadi, kenapa Allah memakai cara itu? Ya supaya Abraham sungguh mengalami karakter Allah yang bersama-sama dengan dia. Dan kemudian dari pengalaman itulah yang membuat Abraham akhirnya semakin percaya, semakin bertumbuh, semakin taat untuk melanjutkan panggilannya di sisa hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kisah Abraham, Allah mengenalkan dirinya dengan meminta Ishak dikurbankan dan berproses dengan itu bersama Abraham. Dalam Injil, Allah terus mengenalkan dirinya pada manusia melalui kehadiran Yesus yang berproses bersama dengan para murid. Pada satu momen saat Yesus sedang bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk masuk dalam sebuah keadaan yang membuat mereka merasakan penolakan, penghinaan, penderitaan, bahkan mereka akan dibenci karena namaku. Rasanya pola ini serupa dengan apa yang Abraham alami. Allah mengenalkan dirinya bukan ketika keadaan tokoh-tokoh ini dalam kondisi baik. Justru Allah membawa mereka pada situasi-situasi yang sulit dan di dalamnya Allah selalu bertindak. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi ini adalah cara untuk membuat manusia masuk dalam pengalaman yang membuat pengenalan pada diri Allah itu semakin kuat dipahami. Pengenalan itu semakin jelas ketika Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pertama-tama tidak bicara tentang apa yang harus dilakukan para murid. Dia nggak bicara tentang program ke depan apa, dia nggak bicara tentang strategi apa yang akan dipakai, metodenya seperti apa untuk bisa mengumpulkan banyak orang yang kemudian bisa percaya kepada berita tentang kerajaan Allah, enggak. Tuhan Yesus lebih dulu bicara tentang sifat Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang selalu membersamai. Dan bersama Allah itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu bukan bersama yang sakadar. Bahwa ketika orang menyambut kamu, ya aku senang melihatnya. Bukan. Bahwa ketika orang menyambut kamu, aku menghargai orang yang menyambut kamu. Kan enggak dikatakan begitu. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Tuhan Yesus menunjukkan bersama yang ia maksud itu adalah menjadi satu. Allah tuh Allah yang seperti itu. Baru atas pengenalan itu, maka para murid diutus.
Mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan, mereka diberi kuasa untuk mengajar, dan lain sebagainya. Supaya ketika mereka terjun di dalam pelayanan-pelayanan itu, mereka tidak mengerjakan semuanya dengan asal, tanpa makna, hanya sekadar aja. Tapi mereka bisa dengan sungguh memaknai, punya bekal untuk memaknai bahwa apa yang mereka kerjakan itu lahir dari hubungan yang sangat erat, sangat intim, yang menyatu. Jadi bukan perintah yang diberikan dari sang pemilik otoritas kepada pesuruhnya, bukan. Bukan perintah yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, sering kali manusia memahami iman sebagai daftar tugas yang harus dikerjakan. Kita melayani, mengurus berbagai kegiatan baik di gereja maupun di lingkungan masyarakat, di rumah. Kita memberi, kita rela berkurban, semua itu baik. Semua itu harus menjadi bagian dari diri kita. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tanda atau yang menjadi poin utama seorang murid bukan karena banyaknya rentetan pekerjaan yang mereka lakukan, bukan banyaknya checklist yang bisa mereka kumpulkan ketika mereka mentaati berbagai perintah atau aturan. Tetapi yang menjadi poin utama adalah tentang kedekatan dan pengenalannya terhadap Sang Guru Agung, Kristus itu sendiri. Maka dari kisah Abraham dan para murid, kita diajak untuk memaknai bahwa Allah tidak sedang mencari manusia yang sekadar tunduk kepada perintahnya, pada aturannya. Allah tidak sedang mencari orang yang taat karena takut, terlebih itu. Allah tidak mencari orang yang mengerjakan semua kewajiban agamanya, ritual-ritualnya, tetapi hatinya tidak mengenal Dia. Maka tema hari ini bukan ketundukan brutal. Dan tema ini sesungguhnya sedang mengoreksi cara kita memandang kehidupan beriman. Karena iman bukan berbicara tentang paksaan. Iman tidak bicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan karena itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi iman bicara tentang kerinduan. Maka sebagai orang percaya kita perlu mengubah pola pandang kita. Dari saya harus melayani menjadi rindu untuk melayani. Pola pandangnya berubah. Dari harus memberi menjadi rindu untuk memberi. Ada kerinduan yang timbul. Dari harus bersikap baik menjadi rindu untuk terus berusaha menghadirkan kebaikan. Dari harus mengampuni menjadi rindu untuk berproses dalam memberi pengampunan. Kita tahu bahwa ngomong maaf itu gampang, tapi berproses dengan luka yang ada di dalam kan gak gampang, butuh waktu. Seringkali maaf, oke saya memaafkan, oke saya mengampuni, itu hanya sebatas kata-kata kosong. Tapi yang dimaksud di sini, maka bukan harus. Kamu nggak harus mengampuni saat ini juga, tapi kamu berproses untuk masuk dalam rentetan hal yang mungkin harus kita perjuangkan agar kita bisa sampai pada finalnya. Ya, saya bisa mengampuni. Itu dua hal yang berbeda. Dari harus meneladan Kristus menjadi rindu untuk meneladani Kristus dengan setia. Kenapa harus ada perubahan ini? Karena kalau semua hanya berhenti di harus, lama-kelamaan hubungan dengan Tuhan berubah jadi daftar kewajiban yang melelahkan untuk kita kerjakan. Kita bisa melakukan semuanya, iya. Tetapi kehilangan sukacita. Kita bisa datang beribadah tapi hati kita sepertinya jauh. Kita bisa tetap melayani tetapi sulit untuk menikmati persekutuan yang intim, yang indah dengan Tuhan dan sesama. Kita bisa berdoa sama seperti kita baca mungkin UUD 45, Pancasila begitu, atau baca pengumuman yang ada di pinggir-pinggir jalan entah apa.
ya sekadar dibaca, sekadar ngomong, itu kan bisa terjadi. Dan namanya apa? Sama-sama kita sebut doa. Tapi doa yang bagaimana? Kalau didalami kita baru menemukan perbedaannya. Kita bisa tetap melayani, tapi kita sulit untuk menikmati pelayanan demi pelayanan hanya sebagai jadwal tugas aja. Maka kalau sekadar harus, mungkin yang kita jalani bukan ketaatan yang lahir dari cinta, tapi dari ketundukan. Yang mungkin asalnya bisa dari rasa takut, bisa dari kebiasaan, bisa dari kekhawatiran, bisa dari menghindar dari hukuman-hukuman mungkin yang akan didapat atau sanksi. Kan bukan itu yang Allah inginkan. Karena ketundukan seperti itu bisa aja menghasilkan ketaatan, ya kayak tadi tetap dikerjakan, tetapi tidak menghasilkan persekutuan dengan Allah dan sesama yang sehat. Maka Allah tidak menghendaki kita berhubungan dengan dia itu seperti bos dan karyawan begitu, seperti ada jarak, ada gap. Dia menghendaki kita hidup di dalam relasi antara bapa dengan anak yang saling merindu. Maka harus itu perlu berubah jadi kerinduan. Untuk itu Allah ingin manusia mengenalnya dengan sungguh. Dan itulah dasarnya. Kita perlu mengenal dia bahwa dia adalah Bapa yang baik. Kita masuk dalam pengalaman bahwa ya memang Tuhan setia dalam segala pergumulan hidup. Dalam sukacita, duka cita kita. Kita masuk lebih dalam lagi pada pengalaman bahwa memang dia adalah Allah yang menyediakan. Seperti tadi Abraham mengatakan. Pengenalan yang semakin dalam pada Allah kemudian akan melahirkan kepercayaan yang semakin dalam juga. Kepercayaan kemudian melahirkan penyerahan. Orang udah percaya ya wes, diserahkan begitu. Segala sesuatunya. Dan penyerahan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal ketaatan kita. Karena kita tahu bahwa kita ini punya siapa. Kita dicintai oleh siapa. Kita dipelihara oleh siapa. Kita berelasi bersama dengan siapa. Ketaatan kita tuh ada di titik itu. Bukan ketaatan karena ketakutan, bukan karena ancaman, bukan ketaatan kosong. Tapi dari hati yang lebih dulu punya pengalaman dicintai oleh Allah. Bukankah hubungan kita bahkan dengan sesama, hubungan yang seperti itu? Seorang anak gak akan percaya dengan orang tuanya hanya karena orang tuanya meminta dia untuk melakukan berbagai aturan yang ada. Justru sebaliknya, karena dia mengenal orang tuanya, maka dia mau melakukan berbagai hal yang diminta begitu. Iman kita kepada Allah itu lahir dari relasi. Allah kan gak bilang kamu harus taat dulu baru kamu kukasihi. Kamu taat dulu baru engkau mengenal aku. Baru aku akan membuka diriku. Baru aku akan melakukan sesuatu untukmu, kan enggak. Allah lebih dulu memperkenalkan dirinya bahkan jauh sebelum kita ada. Dari Abraham, dari para nabi, puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Dan melalui semua peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami sampai hari ini. Sesudah kita mengenal terus bagaimana dia, bagaimana Allah dalam peristiwa demi peristiwa, barulah kita bisa percaya, timbul percaya itu, dan bukan percaya yang kosong, percaya yang sungguh-sungguh, ada isinya begitu. Dan dari situlah lahir ketaatan yang sejati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang hari ini bukan hanya dengan tekad untuk menjadi orang yang lebih taat. Itu belum cukup. Marilah kita pulang dengan kerinduan untuk semakin mengenal
Tuhan yang berjalan dengan kita. Sebab semakin kita mengenal hatinya, semakin kita mempercayai jalannya. Semakin kita mempercayai jalannya, semakin ringan langkah kita untuk menaati kehendaknya. Karena dasarnya cinta. Itulah proses beriman. Bukan ketundukan yang lahir karena paksaan, karena rasa takut yang teramat sangat, saya takut neraka, saya takut disiksa, saya takut hukuman. Tetapi ketaatan yang tumbuh dari pengenalan akan cinta kasih Allah dalam setiap proses kehidupanmu. Langkah demi langkah, hari demi hari. Tuhan terus menolong. Amin. Kembali kita akan mendengarkan vokal grup Sabah Nesa yang akan mempersembahkan pujiannya. Sekarang dan selamanya, segalanya yang
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu 5 Juli 2026, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa seluruh anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi bagian dari damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2026 mendatang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber kehidupan kami, di tengah berbagai realitas kehidupan yang kami hadapi masing-masing,
Biarlah kami terus Engkau mampukan untuk tetap bisa mendengar suara-Mu yang menuntun, untuk dapat terus hidup beriman di tengah berbagai musim kehidupan, baik buruk, suka duka, mudah sulit. Kuatkan senantiasa kami untuk terus memilih apa yang benar, untuk terus mempercayakan diri hanya kepadamu. Saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat merasakan persekutuan sebagaimana kami hadir pada saat ini di gereja. Karena mereka terbatas fisiknya, karena sakit, karena masih dalam masa pemulihan, khususnya bagi Bapak Bambang Supriyadi, Ibu Rina Oktora, Ibu Betty Yulia, Ibu Tio Wiing, dan Ibu Deborah Yap Kun Swang. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka. Berilah pemulihan bagi setiap proses pengobatan yang dilakukan, juga bagi keluarga yang mendampingi agar di tengah kondisi yang tidak nyaman, mereka tetap merasakan penyertaan Tuhan sebagai sahabat yang setia berjalan dalam setiap musim hidup mereka. Kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara yang merayakan sukacita dalam pertambahan usia. Kiranya Tuhan tuntun dan mampukanlah mereka untuk tetap bersyukur dalam segala karya Tuhan dalam hidupnya, untuk dapat tetap beriman dengan sungguh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Teguhkanlah setiap kami melalui bagian kami masing-masing, agar kami dapat tetap setia, memberitakan kasih dan pengharapan di dalam Kristus. Juga di tengah berbagai tantangan, perbedaan, keterbatasan, mampukanlah gereja-Mu untuk menjadi terang yang menyatakan kebenaran dan kasih-Mu. Juga bagi Sekolah Kristen Wonosobo, biarlah Tuhan juga tetap beri kemampuan bagi kami untuk memeliharanya, untuk kami dapat tetap bersatu hati, bertumbuh bersama dengan seluruh warga yang ada di sekolah ini. Kami rindu sekolah ini dapat terus memancarkan terang Kristus melalui kegiatan belajar mengajar yang ada, melalui setiap orang yang menyaksikan Kristus melalui kehidupan mereka masing-masing. Biar nama Tuhan terus dimuliakan melalui keberadaannya. Kami juga berdoa bagi negara kami, biarlah melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, segala program-program yang sedang digagas maupun direncanakan, biarlah segala hal baik dapat diperjuangkan bagi kepentingan dan kehidupan bersama. Juga di tengah berbagai konflik, tantangan, pergumulan bangsa, kiranya damai sejahtera Kristuslah yang memerintah di negeri ini. Ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, yang berkehendak dan berkarya atas kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, saat kini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada bangku gereja. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-28. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Kita iringi persembahan dengan menyanyikan PKJ 148 bait pertama dan kedua, bait ketiga setelah kantong selesai diedarkan.
kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini, kami boleh diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Kau sucikan dan Kau pergunakan untuk kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Berikan hikmat bagi majelis jemaat yang akan mengelolanya, kiranya semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tersembunyi
saksimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.